Nggak cuma anak-anak yang suka ngeliatin ini, orang dewasa juga suka. Saya nggak tahu nih mau ada konser apa, siapa yang nyanyi. Noah mungkin? Tada! Yang kayak gini yang kita perluin di Jakarta, in case of banjir. Hey Traveleza, saya udah sampai di bandara. Penerbangannya nggak begitu lama nih, cuman sekitar 2 jam. Nah sekarang negara ini adalah negara yang tingkat teknologi informasinya sudah sangat maju. Jadi kalau kita mau kemana-mana naik transportasi umum itu nggak akan ngebingungin. Kita cek dulu bisa naik apa aja ke kota. I'm breaking down, gonna start from scratch. Shake it off like an etch a sketch. My lips are saying goodbye. My eyes are finally. Nah, kalau di elevator juga di tangga berjalan gini biasain berdirinya di sebelah kiri. Karena biasanya sebelah kanan itu jalur untuk mendahului. Saya masih berada di dalam kawasan bandara, namun sudah banyak hal yang menarik perhatian saya. Nggak cuma anak-anak yang suka ngeliatin ini, orang dewasa juga suka. Ya biasain kalau masuk lift atau kereta seperti ini, tunggu yang dari dalam dulu keluar, baru kita masuk. That's the rule. Dari hasil browsing, sepertinya saya akan memilih menggunakan kereta untuk menuju pusat kotanya, karena lebih praktis dan lebih murah. Nah, dari sini saya dapat informasi bahwa di kota ini, kalau kita mau pakai transportasi umum, ada satu kartu terusan yang harus kita beli. Jadi, kita akan taruh deposit sebagai harga kartunya, kemudian kita top up, kita isi nilainya berapa, nanti bisa kita pakai di setiap transportasi di kota ini. Kita beli dulu lah. Flying or not, you shop, we absorb. Bisa ketahuan kan kalau wisata belanja emang jadi salah satu daya tarik negara ini. Udah bisa tebak saya di mana? So, ini kartu yang tadi saya bilang, kartu terusan untuk semua transportasi kecuali taksi ya. Ini harganya tadi $12, tapi di dalamnya udah ada kredit $7. Nah, sekarang kita lagi naik salah satu transportasi andalannya, yaitu kereta. Karena sudah tidak sabar lagi, saya langsung memulai perjalanan menjelajah negeri ini. Tujuan pertama saya, pasar paginya. Bisa lihat pakaian khas orang-orang di belakang saya. Udah bisa tebak, saya ada di mana? Oke. Apa kita di India? Dari lagunya
Kedengeran nggak? Bunga-bunga ini khas mana coba? Kira-kira saya di mana coba? Tadi kita masih di satu kawasan kecil di pinggir kota dan sekarang saya bawa Anda ke tengah kotanya. Kita cari tahu kita ada di mana. Nah, dari architectural icon yang ada di belakang saya, udah bisa tahu dong saya di mana? Ya, ini adalah Esplanade. Satu gedung pertunjukan yang jadi ikon negara ini. Welcome to Singapore. I tried carrying the weight of the world, but I only had two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Duh, kalau lihat jalannya lengang gini senang banget ya. Jakarta lengang gini cuman kalau habis tahun baru sama lebaran. Kenapa dia bisa kayak gini? Karena emang pemerintahnya bikin sistem supaya penduduknya menggunakan transportasi umum. Pertama, transportasinya emang dibikin bagus, memadai, dan yang kedua dibikin pajak kendaraan itu mahal. Belum lagi parkirnya juga mahal. Jadi orang memang cenderung milih ke transportasi umum. Makanya kondisi jalannya bisa enak kayak begini. Everybody get up. Suasana yang bersih dan rapi membuat saya betah berada di kawasan ini. Kalau di Indonesia kita taunya keluarga berencana, 2 anak cukup. Tapi kalau ini 3. Bukan deng, ini bukan simbol dari harus punya anak berapa di Singapura. Tapi ini adalah happy family of 5. Jadi ada satu keluarga, anaknya 3, mereka senang datang ke Esplanade ini. Itu bukan lambang KB ya. Nah, kalau dulu kita cuma tahu Singapura dengan 2 ikonnya, Merlion sama Esplanade yang tadi. Tapi sekarang udah ada 2 ikon baru, yaitu Giant Wheel sama Marina Bay Sands. Nah, nanti saya bakal bawa Anda touring, kita lihat apalagi yang menarik di Singapura. Melalui perairannya dan daratannya hanya dengan 1 kendaraan. Kawasan ini merupakan tempat favorit turis untuk mengabadikan gambar. So you're on holiday here? Yeah. How long you've been here? Now I'm working in Singapore. Oh, you work in Singapore. They are my relatives. From China. Yeah. So what do they think about Singapore? Beautiful. Singapore 美不美? Beautiful. Beautiful. Singapore beautiful? Beautiful. Yo. Di sudut jalan terdapat penjual es krim gelato khas Singapura. Ada es krim jalanannya. $1. Penjualnya biasanya uncle atau laki-laki parubaya keturunan Cina. Gelato ini bisa bikin kangen loh. Jelas beda sama es krimnya Indonesia. Soalnya kalau es krim Indonesia kan biasanya masih es puter, es serut, es tungtung. Kalau ini emang beneran es krim, tapi nah, ini yang uniknya dia kasih wafer di atas sama bawahnya. Ini.
Certified bank shot, I did the damn thing. I send the man in, bada boom, bada bing. Certified bank shot. Nah, ini salah satu hiburan yang diadain di sini. Jadi benar-benar bisa jadi untuk hiburan rakyat lokal maupun turis. Sekeliling Singapore River ini memang layak dijadikan tempat favorit mengunjungi Singapura. Bersih, nyaman, dan banyak hiburan murah. Anak muda, anak kecil, orang dewasa, family, semuanya bisa nikmati. Saya nggak tahu nih mau ada konser apa, siapa yang nyanyi. Noah mungkin? Berada di kawasan ini, saya benar-benar bisa merasakan Singapura yang modern, apalagi di pusat belanjanya. Jalan kaki, naik turun tangga, biar sehat. Jangankan yang doyan belanja seperti saya, yang tidak doyan belanja pun bisa tergiur dengan beragam penawaran di setiap mall di Singapura. Yang ini up to 60%. Yang ini up to 70%. Dan emang dari tadi kita naik MRT, di setiap stasiunnya pasti dihubungin dengan mall. Jadi di stasiun yang satu maupun yang lain itu pasti ada mallnya. Jadi sepertinya orang mau lokal maupun turis dipaksa untuk belanja atau enggak shopping atau window shopping, tapi dipaksa buat masuk mall dulu. Makanya harus tetap bijaksana. Belanja memang sudah menjadi salah satu daya tarik wisata negeri ini. Jadi buat yang doyan belanja harus bisa menahan diri. Nih, ada helmet-helmet lucu. Buat anak-anak sih, tapi kita coba. Let's see. How is it? Agak-agak sangat. Tapi lihat dulu yang satu ini. Tada! Kepalanya juga takut sih. How is it? Oh. Tips buat Anda, sekali lagi harus bisa menahan diri dan ingat waktu. Karena masih banyak mall yang bisa kita temui di negeri ini. Jangan habiskan waktu belanja di satu tempat saja. Seandainya di mall ada tempat penitipan barang, I think it's a good idea. Hari sudah semakin malam, namun tidak pernah ada lelah untuk belanja di negeri ini. Matanya nggak bisa berhenti lihat-lihat toko. Tunggu, ada telepon lagi. Oke. Halo. Oke. I'll meet you there. Oke, bye. Teman saya ngajakin ketemuan. Gara-gara belanja, sampai nggak sadar waktu. Tapi nggak cuma di sini saya nemenin belanja, saya masih bakal ajak Anda ke satu tempat belanjaan yang mungkin nggak banyak orang tahu. Di mana ya? Kita lihat. Oke, let's go. Seandainya di mall ada tempat penitipan barang, I think it's a good idea. Jadi buat orang-orang yang belanja banyak, bisa dititipin dulu kayak di hotel. Negeri ini memang memanjakan penggila belanja karena pusat belanja yang akan saya datangi buka 24 jam non-stop. Tenang, saya belum sampai shop till you drop. Belum drop nih, masih kuat. Berada di kawasan Little India, Mustafa Center tak hanya buka 24 jam. Harga barang-barangnya konon juga sangat murah. Lihat bedanya kan? Dengan yang tadi siang kita lihat teraturnya kota Singapura, ini emang daerah Little India yang jadi PR-nya pemerintah Singapura. Katanya emang tata kotanya dan sistem sanitasinya paling kurang di antara Singapura yang lain.
Kelebihan lainnya adalah one-stop shopping. Dari obat sakit kepala hingga jam tangan bermerek internasional berharga ratusan juta rupiah bisa kita dapati. Nah, ini dia pusat perbelanjaan yang tadi saya bilang nggak banyak orang yang tahu. Tapi, tahu nggak istimewanya apa? 24 jam. Nggak cuma diskon midnight aja, tapi 24 jam full buka. Wow, benar-benar shop till you drop. Nah, bagi turis yang belum sempat beli oleh-oleh bisa belanja di toko 24 jam ini. Karena tersedia pula oleh-oleh khas Singapura, juga coklat beragam merek yang biasa dijadikan oleh-oleh. Merlion coklatnya. Ada yang rasa wasabi. Tapi memang coklat di sini jauh lebih murah dibandingin di Indonesia. Saya belanja di malam hari agar pagi harinya saya bisa keliling ke seluruh Singapura. Cara ini saya anjurkan buat Anda yang ingin melihat Singapura dalam waktu singkat. Buat Anda yang waktunya cuma sedikit tapi pengen tahu Singapura semuanya, ada satu nih, kita bisa pakai duck tour bebek, duck tour. Dia nih amfibi, jadi kendaraannya bisa di darat, bisa di air. Jadi full Singapura kita bakal lihat apa aja yang menarik. Kita mau naik kendaraan amfibi sekarang, bisa di darat, bisa di air. Kalau kita lihat kan jarang nih di Singapura ada pedestrian, orang jalan kaki. Nah, alasannya dua. Satu, karena emang udaranya terlalu panas. Dua, mereka tuh jalur subway-nya udah bagus banget. Jadi banyak yang pakai jalan bawah tanah atau dia pakai MRT karena ya itu tadi mall-mallnya tuh semuanya udah dihubungkan dengan stasiun MRT. Ntar lagi kita bakal masuk ke air tuh. Lucu banget. Kita udah di air sekarang. Nah, kendaraan yang kayak gini yang kita perluin di Jakarta. In case of banjir, langsung deh bisa ini. Bisa di air, mobilnya nggak mogok. Gimana tuh? Good idea. I feel so close to you right now. It's a force field. Dari perjalanan singkat saya belajar banyak dari negeri mungil ini. Keterbatasan bertemu dengan kegigihan. Ya, negeri mungil ini luasnya tidak lebih dari luas Jakarta. Namun keterbatasannya tak membuat warga negeri ini berhenti berinovasi. Membuat negeri ini semakin luas dan nyaman untuk ditinggali. Lucu banget, white tiger.